Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jausan Ivan. Nah, kali ini kita akan lanjut ke bab 8, yaitu tentang VLAN Trunking Protocol, masih dengan modul CCNA part 1. Nah, kita ada 3 materi yang akan kita bahas. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep VTP. Di sini dapat kalian perhatikan gambar berikut, yang mana di sini itu terdapat 9 switch, dan pada masing-masing switch itu membutuhkan 200 VLAN, yang mana itu akan sangat membutuhkan waktu yang banyak untuk mengkonfigurasi hal tersebut. Maka kita perlu VTP agar proses konfigurasi lebih cepat. Dan untuk VTP sendiri, ia memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama adalah server, yang kedua adalah client, dan yang terakhir adalah transparent. Namun yang sering digunakan adalah server dan juga client. Misalkan pada switch ini kita akan konfigurasi sebagai server, yang lainnya adalah client. Jadi nantinya kita akan konfigurasi 200 VLAN hanya di switch server ini. Maka nanti yang terkonfigurasi secara klien akan mengikuti switch server tersebut, yang mana itu akan mempersingkat waktu daripada kita mengkonfigurasi satu jenis satu persatu switch tersebut. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi VTP. Perhatikan di sini saya telah menambahkan 5 buah switch yang terhubung dengan menggunakan kabel otomatikal. Pada masing-masing switch sudah tertera jenis VTP yang akan kita gunakan nantinya. Dan perlu diketahui di sini untuk kalimat switch server sudah terkonfigurasi mode terang ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung saja konfigurasikan VTP-nya dengan membuka switch 1 di sini. Lalu di sini kita bisa ketikkan perintah VTP mode server. Kemudian di sini kita akan menambahkan domain VTP domain. Misal di sini jauza.com. Kemudian kita akan menambahkan password. Misal di sini passwordnya 123. Setelah selesai, kita akan konfigurasi VTP client pada switch 2. Di sini VTP mode client. Kemudian kita akan membuat domainnya, yaitu .p domain jauza.com. Kemudian kita buat passwordnya. Selanjutnya kita lakukan VTP client pada switch 3. Selanjutnya kita konfigurasikan VTP transparan pada switch 4. Dan pada switch 5 kita konfigurasikan VTP server. Setelah selesai, kita akan melakukan pengujian, yaitu dengan membuat VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, langsung saja kita buat pada switch 1. Sini VLAN 2. Kita beri nama A, dan untuk kemudian kita bisa X. VLAN 3 kita bisa beri nama B, lalu X. Kita bisa ceknya dengan doso VLAN brief.
Kemudian kita cek pada klien, yaitu pada switch 2. Di sini kita bisa cek doso VLAN brief. Dapat diperhatikan di sini sudah ada VLAN 2 dan 3. Maka nantinya untuk switch 3 dan 5 sudah ada kedua VLAN tersebut ya teman-teman. Namun untuk switch 4 karena dia VTP mode transparan, maka ia tidak mengikuti server maupun klien. Artinya switch 4 tidak akan secara otomatis mendapatkan informasi tentang VLAN 2 dan 3 yang ada di switch lain. Dengan begitu switch 4 harus dikonfigurasi secara manual jika ingin menggunakan VLAN 2 dan VLAN 3. Di sini kita bisa cek pada switch 4. Maka bisa perhatikan di sini tampilannya masih default ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu problem dan solving revision number. Perhatikan di sini saya telah menambahkan satu switch lagi untuk mempermudah mengenai materi ini. Anggap saja kelima switch ini itu berada di gedung A, kemudian kita akan menambahkan switch ini ke dalam gedung A. Namun switch ini merupakan bekas dari gedung B. Untuk contoh saja di sini saya akan konfigurasi sebagai VTP server. Nah, jika sudah, kita konfigurasikan lagi dengan membuat VLAN 2 sampai 10 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa cek dengan do esa VTP status. Nah, perhatikan pada konfigurasi revision ini itu di sini 9 kali, sedangkan jika kita cek pada switch yang ada di gedung A, misal di sini pada switch 1, sini untuk configuration revisionnya itu 4 ya teman-teman. Maka bisa perhatikan pada konfigurasi revision ini lebih kecil dibandingkan dengan switch bekas, maka nanti akan berpengaruh besar pada konfigurasi di gedung A. Di sini kita coba saja untuk penyambungan kedua switch antara switch 5 dan 6 ya teman-teman, dengan menggunakan kabel automatikal. Dan di sini kita akan konfigurasikan mode terang di masing-masing switch. Nah, kemudian apa pengaruhnya? Seperti yang kita tahu bahwa switch 6 kita konfigurasikan VLAN hingga 10, sedangkan switch yang ada di gedung A hanya dikonfigurasikan VLAN 2 dan VLAN 3. Jumlah konfigurasi revision yang lebih besar dan perannya sebagai VTP server. 6 dapat mempengaruhi dan menyamakan konfigurasi VLAN di switch-switch lain di gedung A. Kita cek pada switch 5.
Maka dapat diperhatikan VLAN yang terkonfigurasi sekarang adalah 10. Artinya ia mengikuti konfigurasi di switch 6, yang mana itu sangat berbahaya karena konfigurasi kita bisa berubah dan terhapus. Namun di sini kita memiliki solusinya, yaitu pertama-tama kita hapus terlebih dahulu kabel automaticalnya yang mengarah ke switch 6. Kemudian pada switch 6 kita akan tambahkan VLAN-nya lagi sebagai pembeda. Nah, jika sudah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu konfigurasi revisionnya. Pastikan untuk switch 6 di sini lebih besar. Nah, bisa dilihat di gedung A revisionnya itu adalah 9 ya teman-teman di sini. Sedangkan untuk switch 6 itu di sini ada 14. Maka di sini kita coba untuk menyamakan konfigurasi switch 6 dengan switch di gedung A. Nah, caranya kita bisa mengubah switch 6 menjadi mode transparan, yaitu TTP mode transparan. Lalu di sini kita bisa cek. Maka di sini untuk configuration revision itu sudah 0 ya teman-teman. Selanjutnya, agar ia bisa mengikuti konfigurasi di gedung A, kita ubah menjadi server. Lalu kita bisa cek. Jika sudah, kita bisa cek terlebih dahulu untuk VLAN-nya. Di sini do show VLAN brief. Di sini pada switch 6 memiliki VLAN hingga 15. Kemudian kita bisa cek juga VLAN di gedung A. Perhatikan pada gedung A hanya terdapat 10 VLAN. Nah, di sini kita bisa sambungkan dengan kabel automatical lagi. Dan konfigurasi terang di kedua switch-nya. Selanjutnya kita cek VLAN lagi di switch 6. Di sini kita bisa cek. Maka di sini VLAN-nya hanya tersedia hingga 10 saja, yaitu konfigurasi di gedung A. Kemudian di sini kita bisa exit. Jika kita cek pada VTP status, maka untuk configuration revisionnya itu berubah menjadi 9, bukan 0 lagi ya teman-teman. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan pada bab 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.